Banyak sekali makhluk di muka bumi ini yang saling terikat satu sama lainnya. Mereka sering ditemui menjalani kehidupannya secara berdampingan. Hai, perkenalkan namaku Kiana. Aku ini senang sekali mempelajari ilmu pengetahuan alam sekaligus berpetualang. Dalam petualangan kali ini, kita akan mempelajari tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan khas antara dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Simbiosis ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Ayo kita mulai petualangan kali ini untuk mencari contoh simbiosis tersebut. Hei, lihat! Ada seekor burung jalak yang terbang kemari. Ternyata dia hinggap di atas kerbau. Jalak dan kerbau menjalin hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Burung jalak mendapatkan keuntungan dengan memakan kutu dari tubuh kerbau, sedangkan kerbau mendapat keuntungan karena kutu di kulitnya berkurang. Mari kita berpindah tempat. Wah, lihat! Itu kupu-kupu yang indah hinggap di atas bunga. Kupu-kupu dan bunga menjalin hubungan simbiosis mutualisme. Kupu-kupu mendapat keuntungan karena ia dapat menghisap nektar bunga. Bunga juga mendapatkan keuntungan karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan bunga. Serbuk sari yang menempel pada tubuh kupu-kupu akan ikut berpindah juga saat ia hinggap pada bunga lain, sehingga terjadilah proses penyerbukan atau polinasi tersebut. Selanjutnya, mari kita pergi ke laut. Kita akan mencari ikan yang biasa tinggal di antara anemon laut. Itu dia yang kita cari, ikan badut. Ikan badut dan anemon laut menjalin hubungan simbiosis mutualisme. Sengatan tentakel anemon laut akan melindungi ikan badut dari pemangsanya. Namun, ikan badut tidak ikut tersengat karena memiliki lendir khusus loh. Juga sebaliknya, ikan badut mengusir ikan kepe-kepe yang ingin memakan tentakel anemon laut. Selain itu, ikan badut juga membersihkan kotoran serta parasit yang menempel pada anemon laut. Ayo, kita pergi mencari hewan laut lain dengan simbiosis yang berbeda. Lihat, itu seekor hiu berenang bersama ikan remora. Hiu dan ikan remora menjalin hubungan simbiosis komensalisme. Ikan remora melekatkan diri pada tubuh ikan hiu. Dengan cara itu, mereka bisa mendapatkan sisa makanan hiu tanpa perlu lelah berburu. Ditambah lagi, ia terlindungi dari predator. Sementara hiu sama sekali tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ayo kita kembali ke daratan. Ternyata hari ini turun hujan. Lihat! Katak dan pohon menjalin hubungan simbiosis komensalisme. Katak menggunakan daun dan bagian-bagian pohon lain sebagai tempat hinggap dan berlindung dari hujan. Sementara itu, pohon sama sekali tidak diuntungkan dan tidak dirugikan sama sekali. Untung saja hujan telah reda.
Lihat, itu anggrek yang indah berada di atas pohon. Anggrek dan pohon menjalin hubungan simbiosis komensalisme. Selama anggrek menumpang hidup di atas pohon, anggrek diuntungkan karena bisa memperoleh sinar matahari yang cukup untuk berfotosintesis. Sementara itu, pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena anggrek bisa membuat makanannya sendiri. Walaupun berkaitan dengan pohon juga, namun jenis simbiosis kali ini berbeda ya. Mari kita perhatikan hubungannya. Benalu dan pohon mangga menjalin hubungan simbiosis parasitisme. Benalu diuntungkan karena menyerap makanan dari pohon mangga. Sementara itu, pohon mangga tersebut dirugikan karena pertumbuhannya akan terganggu. Bahkan lama-kelamaan bisa sampai mati. Wah, lihat! Di sana ada bunga Rafflesia yang besar. Bunga Rafflesia dan pohon menjalin hubungan simbiosis parasitisme. Rafflesia atau bunga bangkai diuntungkan dengan mengambil makanan dari akar pohon. Sementara itu, pohon yang ditumpangi atau inang tersebut pertumbuhannya akan terganggu, bahkan bisa sampai mati. Tali putri mendapatkan makanan dan tempat hidup dari tanaman pagar. Sedangkan tanaman pagar atau inangnya tersebut pertumbuhannya akan terganggu karena makanannya telah diambil oleh tali putri. Sudah cukup banyak pengetahuan tentang simbiosis yang kita temui kali ini. Pada saat menentukan jenis simbiosis, kita harus mengetahui sifat dari hubungan makhluk hidup tersebut. Untuk mengakhiri pertemuan ini, ayo hubungkanlah antara dua makhluk yang berbeda pada gambar berikut. Apakah kalian bisa menebaknya dengan benar? Sampai jumpa!